Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 di sini akan mempresentasikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja di PT Freeport Indonesia di Tembagapura, Mimika, Papua Barat. Di sini kelompok 5 itu beranggotakan saya sendiri, Antasari Muhammad Falah dengan NIM 122200137, dan di sini saya ditemani oleh teman saya. Monggo Mas Dika. Perkenalkan, saya Dika Rizky Alfarozi dengan NIM 122200141. Pada presentasi kali ini ada beberapa konten yang akan kami angkat. Yang pertama ada gambaran umum dari PT Freeport Indonesia, kemudian ada kecelakaan akibat kerja, lalu ada penanggulangan kecelakaan akibat kerja, lalu ada penyakit akibat kerja, ada penanggulangan penyakit akibat kerja, ada analisis risiko, kemudian pengendalian analisis risiko, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk gambaran umum dari PT Freeport Indonesia akan disampaikan oleh rekan saya. Monggo, Mas Dika. Yang pertama yaitu gambaran umum tentang PT Freeport Indonesia. PT Freeport Indonesia sendiri merupakan perusahaan afiliasi dari Freeport McMoran yang berasal dari Phoenix, Amerika Serikat, dan bergerak di bidang tembaga. PT Freeport Indonesia ini berlokasi di Tembagapura, Mimika, Papua Barat. Selanjutnya, PT Freeport Indonesia memiliki visi dan misi, yaitu visinya menjadi perusahaan tambang kelas dunia yang menciptakan nilai-nilai unggul dan menjadi kebanggaan bagi seluruh pemangku kepentingan termasuk karyawan, masyarakat, dan bangsa. Misinya yaitu berkomitmen untuk secara kreatif mentransformasikan sumber daya alam menjadi kesejahteraan dan pembangunan yang berkelanjutan melalui praktek-praktek pertambangan terbaik dengan memprioritaskan kesejahteraan dan ketentraman karyawan dan masyarakat, pengembangan SDM, tanggung jawab sosial dan lingkungan hidup, serta keselamatan dan kesehatan kerja. Satunya yaitu sejarah PT Freeport Indonesia. Yang pertama pada tahun 1936 yaitu ekspedisi pertama yang dilakukan oleh A.H. Kolchin, F.C. Wiesel, dan geologi Jean-Jacques Dossy. Lalu pada tahun 1960 sampai 1969 ekspedisi dan penandatanganan kontrak oleh PT Freeport. Lalu pada tahun 1972 PT Freeport memulai produksi penambangannya. Dan pada tahun 1988 menemukan cadangan gas bok. Pada tahun 1990 sampai 1999 penandatanganan kontrak karya dan juga penyelesaian penambangan kota dan memulai dana kemitraan. Lalu pada tahun 2004 melakukan investigasi proyek pengembangan bawah tanah dan pada tahun 2018 penandatanganan izin usaha khusus. Lalu yang kedua terdapat kecelakaan akibat kerja yang terjadi di PT Freeport Indonesia. Sebelumnya pengertian dari kecelakaan akibat kerja yaitu kejadian yang dapat menyebabkan kerusakan lingkungan atau yang berpotensi menyebabkan rusak lingkungan. Selain itu, kecelakaan kerja atau kecelakaan akibat kerja adalah suatu kejadian yang tidak terencana dan tidak terkendali akibat dari suatu tindakan atau reaksi suatu objek, bahan, orang, atau radiasi yang mengakibatkan cedera atau kemungkinan akibat lainnya. Kecelakaan yang pernah jadi di PT Freeport Indonesia. Yang pertama yaitu kecelakaan terlindas alat kerja. Hal ini pernah terjadi pada PT Freeport Indonesia yang mengakibatkan satu orang pekerjanya tewas. Lalu jatuh dari ketinggian. Hal ini pernah terjadi juga di PT Freeport pada tahun 2020 yang mengakibatkan satu orang tewas juga.
Lalu longsor atau runtuhnya tambang bawah tanah, hal ini terjadi di tambang PT Freeport pada tahun 2013. Lalu kecelakaan kendaraan di PT Freeport, hal ini juga pernah terjadi pada tahun 2014 yang mengakibatkan korban. Lalu penembakan oleh kelompok kriminal yang ada di Papua yang pernah terjadi pada tahun 2020 yang menewaskan 1 karyawan. Lalu keluarnya material dari Pittsburgh yang terjadi di area Bintang Milepost Tujumat Tembagapura. Pada kejadian ini 4 orang pekerja menjadi korban. Berikut ada penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Monggo, Mas Dika. Selanjutnya adalah penanggulangan kecelakaan akibat kerja. Yang pertama, PT Freeport sendiri memiliki tenaga tanggap darurat yang berjumlah 67 tenaga tanggap darurat untuk mengelola situasi darurat yang terjadi. Lalu yang kedua, PT Freeport juga bekerja sama dengan BPJS Kesehatan terkait dengan kesehatan pegawainya. Yang ketiga, PT Freeport juga menerapkan sistem manajemen yaitu sistem otomatis tambang bawah tanah. Lalu penggunaan APD. Baik, selanjutnya ada penyakit akibat kerja di PT Freeport Indonesia. Pengertian dari penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan. Ditinjau dari definisinya, penyakit pada karyawan dapat dikategorikan menjadi 3, yaitu penyakit umum atau general diseases, lalu juga ada penyakit akibat hubungan kerja atau work-related diseases atau disease affecting work population. Kemudian yang terakhir ada penyakit akibat kerja atau occupational disease. Penyakit umum di penyakit umum karyawan di PT Freeport Indonesia, yang pertama ada pneumokoniosis, ini maaf typo, kemudian ada gangguan pendengaran, lalu ada HIV dan AIDS, lalu ada malaria, dan yang terakhir ada tuberkulosis. Jadi pneumokoniosis ini merupakan penyakit paru-paru yang disebabkan gangguan oleh debu, karena pegawai dari PT Freeport Indonesia ini kan bekerjanya di areal tambang yang dimana debu, partikel-partikel debu itu berterbangan dengan bebas. Gejala dari penyakit ini merupakan sesak nafas, batuk berdahak, dan kemudian ada rasa sesak di dada. Lalu ada gangguan pendengaran, ini disebabkan oleh suara bising dari mesin-mesin tambang dan juga lalu lalang kendaraan. Kemudian ada HIV dan AIDS. HIV dan AIDS ini merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus, yang menularnya itu melalui darah, salah satunya juga bisa melalui hubungan seksual. Gejala dari HIV dan AIDS ini gejalanya yaitu pusing, pembengkakan pada kelenjar getah bening, lalu juga nyeri otot, dan ada ruam. Lalu selanjutnya ada penyakit malaria. Ini merupakan penyakit menular, infeksi akibat gigitan nyamuk malaria. Gejalanya merupakan demam, menggigil, mual dan muntah, kemudian ada diare, dan BAB-nya berdarah. Lalu terakhir ada tuberkulosis, yang ini merupakan penyakit paru-paru akibat infeksi kuman. Gejalanya merupakan batuk berdahak, nyeri dada dan sakit saat bernafas, kemudian demam dan juga menggigil. Berikut ini satu contoh penyakitnya, yang ada tuberkulosis dan ini nyamuk malaria. Kemudian penanggulangan penyakit akibat kerja. Jadi di PT Freeport ini menerapkan beberapa langkah. Yang pertama melalui pendidikan. Jadi PT Freeport ini
memberikan pendidikan kepada masyarakat luas dan juga kepada karyawannya bagaimana untuk mencegah penyakit-penyakit tersebut yang marak di areal pertambangan PT Freeport Indonesia. Kemudian PT Freeport Indonesia juga memiliki klinik dan rumah sakit yang bagus, yang baik gitu, dengan pelayanan terpadu untuk menangani malaria, tuberkulosis, HIV, AIDS, dan lain-lainnya. Kemudian ada program pengendalian malaria. PT Freeport Indonesia sendiri memiliki program pengendalian malaria berkelas dunia yang terintegrasi baik itu di wilayah proyek maupun di wilayah pemukiman masyarakat. Selanjutnya ada PT Freeport Indonesia ini mendaftarkan sekitar 13.000 pekerja beserta keluarganya untuk masuk ke dalam BPJS Kesehatan, sehingga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti tertular penyakit tersebut, setidaknya karyawan dan keluarganya itu telah memiliki asuransi untuk meringankan biaya berobatnya. Selanjutnya ini ada analisis risiko. Pengertian dari resiko dulu, menurut Tarmaka tahun 2008 itu merupakan potensi bahaya yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian, kerusakan, cedera, sakit, kecelakaan, atau bahkan dapat menyebabkan kematian yang berhubungan dengan proses dan sistem kerja. Sedangkan menurut OHSAS 18001, risiko merupakan kombinasi dari kemungkinan terjadinya kejadian berbahaya atau paparan dengan keparahan dari cedera atau gangguan kesehatan yang disebabkan oleh kejadian atau paparan tersebut. Menurut Profesor Dr. Insinyur Sumarno MS, risiko merupakan suatu kondisi yang timbul karena ketidakpastian dengan seluruh konsekuensi tidak menguntungkan yang mungkin terjadi. Sedangkan menurut KBBI, risiko merupakan segala kemungkinan terjadinya peristiwa yang dapat merugikan perusahaan. Jadi dari beberapa pendapat ahli tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa risiko adalah potensi yang ditimbulkan berdasarkan ketidakpastian yang menimbulkan kerugian bagi perorangan maupun perusahaan. Sedangkan dari bahaya itu memiliki pengertian segala sesuatu termasuk situasi atau tindakan yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau cedera pada manusia, kerusakan atau gangguan lainnya. Karena hadirnya bahaya, maka diperlukan upaya pengendalian agar bahaya tersebut tidak menimbulkan akibat yang merugikan. Ini menurut Ramli tahun 2010. Bahaya di PT Freeport Indonesia ada yang pertama bahaya mekanis. Jadi bahaya mekanis itu merupakan bahaya yang bersumber dari peralatan mekanis seperti loader, crane, dan shovel. Lalu juga ada bahaya listrik. Bahaya listrik adalah bahaya yang bersumber dari energi listrik. Lalu ada bahaya kimiawi, merupakan bahaya yang berasal dari hasil selama produksi, zat-zat kimia selama produksi. Lalu bahaya fisik merupakan bahaya yang berasal dari faktor-faktor fisik seperti kecilnya ruang kerja pada tambang PT Freeport Indonesia, sehingga apabila terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kebakaran atau hal yang lainnya, itu sangat sulit untuk para karyawan dapat survive karena sedikitnya ruang untuk bergerak. Lalu juga yang terakhir itu ada bahaya biologis, itu adalah bahaya dari fauna dan fauna yang ada di areal PT Freeport Indonesia, seperti penyakit-penyakit yang setelah saya sebutkan tadi, ada HIV dan malaria, lalu juga tuberkulosis, itu masuk ke dalam bahaya biologis. Yang terakhir ada pengendalian risiko. Langkah-langkah PT Freeport Indonesia untuk mengendalikan risikonya, yang pertama PT Freeport Indonesia mengidentifikasi apakah ada kemungkinan untuk terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, risiko-risiko yang tidak diinginkan seperti yang telah saya sebutkan tadi. Lalu juga PT Freeport Indonesia mendorong karyawannya untuk sadar atas keselamatan dirinya sendiri dan keselamatan dari rekan sejawatnya. Dengan karena itu diharapkan karyawan dapat menjaga dirinya sendiri dan juga menjaga rekan sejawatnya agar tidak terkena risiko-risiko yang tadi. Lalu juga PT Freeport Indonesia menerapkan K3 yang efektif. Jadi seluruh pegawai ini harus menaati seluruh K3 yang ada di PT Freeport Indonesia sehingga risiko-risiko yang tadi itu dapat terminimalisir bahkan tidak terjadi. Lalu juga PT Freeport Indonesia memiliki fasilitas dan
setiap tahunnya melakukan tes kesehatan kepada karyawan dan keluarganya. Jadi fasilitas yang dimiliki PT Freeport Indonesia ini salah satunya merupakan RS Mita Masyarakat. Ini yang rumah sakitnya saya sebutkan tadi, yang merupakan pelayanan terpadu untuk penyakit-penyakit tuberkulosis, malaria, HIV, dan lainnya. Ini rumah sakitnya bersifat umum, jadi dapat menampung juga masyarakat-masyarakat sekitar yang mengalami penyakit. Lalu juga guna dari tes kesehatan secara tiap tahun untuk karyawan dan keluarganya, itu bertujuan untuk kesehatan karyawan ini dapat ditinjau dan didata secara berkala dan dapat masuk ke dalam sistem, sehingga PT Freeport Indonesia dapat mengetahui gitu apakah ada karyawan yang sakit ataupun apakah ada hal baru yang terjadi di PT Freeport Indonesia yang berakibatkan kesehatan karyawan menurun. Lalu juga karyawan PT Freeport Indonesia seluruhnya wajib mengenakan APD sesuai dengan peraturan yang telah diterapkan oleh PT Freeport Indonesia. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran akan disampaikan oleh Mas Dika. Oke, yang pertama ada kesimpulan dan saran. Yang pertama terdapat kesimpulan kecelakaan kerja yang serta penyakit akibat kerja yang telah dipaparkan sudah menjadi risiko bagi PT Freeport Indonesia sebagai perusahaan tambang. Risiko keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Freeport Indonesia sendiri dipengaruhi oleh faktor biologis, fisik, mekanis, dan kimiawi, serta listrik. Dan itu juga risiko kecelakaan kerja dapat terjadi karena faktor manusia, peralatan, dan kondisi kerja. Karena semua hal itu, PT Freeport Indonesia memiliki program pengendalian risiko serta program K3 yang sudah memenuhi standar. Selanjutnya terdapat saran. Untuk terkait saran sendiri, PT Freeport Indonesia bisa membuat peraturan tambahan terkait penggunaan APD. Pekerja yang lalai dalam penggunaan APD dan tidak sesuai dengan SOP bisa dikenakan sanksi. Lalu perusahaan juga bisa mengontrol SOP yang digunakan dan bisa melakukan pengontrolan serta perbaikan fasilitas dan alat-alat kerja. Kemudian PT Freeport Indonesia juga bisa menambah sistem minigem untuk proses produksinya. Untuk pekerja sendiri harus senantiasa menjalankan SOP kerja dan selalu mengenakan APD sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kami kelompok 5. Apabila terdapat kesalahan kata atau sikap yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.